Oke, selamat malam. Akhirnya kita ketemu lagi ya di podcast Duduk Perkara setiap hari Senin jam 18.30 di aplikasi Langit Musik yang mungkin teman-teman dan sobat Langit Musik di rumah bisa nonton juga selain di aplikasi Langit Musik juga ada di YouTube streaming Alcuk Entertainment. Bener gak sih Alcuk Entertainment ya ngomong ya? Tapi nggak apa. Malam hari ini kita akan ngobrol soal ya sesuatu isu yang dalam dunia hukum yang mungkin sobat Agit Musik yang belum banyak paham tentang yang namanya gitu kan. Nanti apanya itu gue bakal jelasin nanti pada saat kita pembahasan dengan narasumber kita malam hari ini. Oke, buat sobat Agit Musik yang sekarang mungkin sedang perjalanan pulang ke rumah dari kantor, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat. Jangan lupa makan malam ya, oke? Karena kalau nggak makan malam nanti takutnya mah. Oke, kalau misalnya takut yang diet atau lagi diet-dietan, ya semoga dietnya sukses. Oke, malam hari ini kita kedatangan dua orang narasumber, dua orang lawyer, anak-anak muda yang luar biasa sekali. Pengalamannya juga luar biasa sekali, sangat diacungi jempol. Dan juga kalau misalnya diajak ngobrol tentang sesuatu hal, masalah hukum atau masalah percintaan, mereka semua tahu. Nah, siapakah dua orang itu? Dia adalah salah satunya menti saya juga namanya Dalma Hamastala dan satu lagi adalah rekan saya juga Syahdan R ya. Oke, Halo hello. semuanya. Apa kabar? Halo semuanya. Baik ya. Baik ya. Oke, thank you loh udah mampir-mampir ke sini loh, Terima main-main kasih ke juga, Bang. Duduk Perkara podcast kita malam hari ini, oke? Sama-sama Kak. Oh iya, untuk malam hari ini mungkin teman-teman yang bingung mau dengar podcast kita di mana, ada di Langit Musik, di aplikasi Langit Musik ya, yang bisa di-download di App Store dan juga App Store. Satu lagi apa? Kalau misalnya ini App Store dan Apple, Google ya itulah Google pokoknya Play. intinya ya. Google. Dan juga bisa dengar juga di Alcik Entertainment YouTube live streaming. Kalau misalnya ada yang nggak tahu linknya ada di mana, coba dicek di IG gue deh @justian24, ada di bio-nya, tinggal diklik nonton deh. Jangan lupa ya di subscribe, di like, kemudian di komen, kemudian di share ke orang-orang yang tercinta dan tersayangi. Dan juga mau ngejelasin juga nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan teman-teman. Dan bisa juga loh dikasihkan stiker loh. Jadi siapa stiker yang paling banyak nanti kita akan calling secara langsung dari aplikasi Langit Musik. Oke. Nah, untuk diketahui kalau misalnya obrolan podcast yang malam hari ini kita omongin ini tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun juga dan juga tidak berpihak kepada siapapun dan tidak menjurus ke arah sara. Jadi segala apapun yang kita obrolin pada malam hari ini, gue juga akan disclaimer bahwa tidak semacam tidak secara baku bisa digunakan sebagai legal opinion atau pendapat hukum di platform manapun. Jadi kita di sini adalah murni diskusi. Kalau misalnya ada pro silakan, kalau ada kontra silakan, kalau ada yang bertanya silakan kirim pertanyaannya kepada kita dan akan kita jawab bersama narasumber kita hari ini. Oke. Nah, teman-teman, sobat Langit Musik yang ada di rumah ataupun sedang ya lembur di kantor ataupun sedang makan malam bersama orang terkasih, tercinta, gebetan dan lain-lain. Nah, ada hal penting yang harus gue sampaikan kenapa lo semua harus tahu dan harus bisa dibilang kenapa lo harus dengar podcast Duduk Perkara. Karena supaya teman-teman dan sobat Langit Musik semuanya paham akan hukum. Apalagi yang backgroundnya bukan hukum ya. Jadi kalau misalnya dengerin podcast kita akhirnya mereka belajar, kemudian mereka menjadi paham hukum. Itulah kenapa teman-teman dan sobat Langit Musik harus dengar podcast kita malam hari ini. Dan teman-teman bisa diskusi langsung ya, nanti kita akan buka calling. Jadi kalau misalnya ada yang mau telepon silakan dan akan kita diskusi secara langsung dua narasumber hari ini. Dan pertanyaan yang ada di DM Instagram dimanapun akan kita baca dan akan kita diskusikan pada malam hari ini. Oke, tadi kan gue udah spill di awal nih ya, narasumber kita malam hari ini itu ada dua orang dan semuanya ini adalah anak-anak muda, lawyer muda yang merupakan cerminan masa depan ya, hukum bangsa Indonesia. Amin. Ada amin, ditampuk amin, di tangan amin. dua kalian berdua ini. Amin. Oke, ada yang pertama ada Syahdan. Halo semuanya. Salam Oke, kenal. kamera yang itu. Sorry. Oke. Oke. Kemudian ada Dalma Hamastala, Halo semuanya, selamat malam. Rekan-rekan panggilnya apa nih Kak? Sobat Langit Musik. Sobat Langit Musik. Sobat Selamat Langit malam Musik ya. Oke, gue pengen tahu nih dari masing-masing lu kenalan dulu loh ya, karena kan Boleh. tak kenal maka tak sayang, tak sayang Iya. maka tak cinta itu peribahasa lama yang sampai sekarang membumi ya. Benar Bener. banget. Dimulai dari siapa nih antara lu berdua? Siapa yang mau kenalan duluan? Kenalin namanya siapa? Kemudian kerja di mana? Terus kan kalau misalnya udah lawyer pasti kan nanganin kasus ya. Nah, Iya, kasus iya, apa iya. yang pernah ditanganin kayak gitu. Mulai dari siapa lu? Terserah, Sweet lu berdua.
Gue dulu Aduh, deh ya, kayaknya bisa ya. aja dulu. Oke, Oh, iya, oke, gitu oke. banget. Enggak Iya, gitu iya, juga, enggak Oh gitu. sekarang mainnya Senior ini ya, junior. senior Iya, junior iya, ya. iya, iya. Ampun. Enggak sebenarnya itu enggak benar. Oke, berarti Dalma nih. Iya, Yuk iya, Dal, oke. ceritain yuk ke Sobat Langit Musik. Oke, makasih ya, Ya, Bang. gue sambil minum ya. Oke, Sorry. siap. Agak seret ya, agak deg-degan juga ya. Agak deg-degan. Tarik nafas dulu ya. Boleh, ya, Boleh. ya. Oke. Oke, selamat malam Sobat Langit Musik. Perkenalkan teman-teman sobat, nama saya Sobat Langit. Nah, teman Sobat sobat ya, Langit sobat Musik apa ya. nih lo? Sobat. Oke. Sobat Langit Musik. Oke, lu bisa manggil gue Dalma. Ya, nama lengkap gue Dalma Hamastala. Gue saat ini bekerja sebagai seorang associate lawyer di salah Wow. satu firma hukum di Jakarta. Jadi memang Wow. hukumnya memang fokusnya ke hukum korporasi. Jadi udah jalan kira-kira sekitar hampir 3 tahun, Bang. 3 tahun di praktek ya. 3 tahun, Ah, oke. betul. Cuma untuk saat ini memang baik ada yang litigasi ataupun Ya. non-lit. Itu harus dijelaskan Kakak terkait litigasi non litigasinya. Silahkan jelasin. Oke, Mungkin ya jadi- kalau misalnya di pertama gue pernah jelasin sih. Oh, Mungkin oke. ada Ya, yang belum join ya Iya. kan, dan mungkin belum paham nih apa sih sebenarnya litigasi dan korporasi itu. Iya, jadi kalau litigasi itu lebih kepada hukumnya itu lebih kepada yang bersifat beracara di pengadilan, Kak. Itu litigasi. Iya, itu yang Ya. litigasi ya. Jadi kalau teman-teman nonton nih biasanya kayak di drakor-drakor ataupun di drama-drama Korea ya, biasanya kan itu biasanya kalau kita berbicara tentang drama hukum biasanya di pengadilan. Nah, itu biasanya yang disebut sama litigasi nih Sobat Oke. Langit Musik. Ya. Nah, kalau yang korporasi itu lebih kepada mengurus sebuah bisnis, maksudnya bagaimana jalannya sebuah bisnis dan juga yang di luar pengadilan, misalnya seperti perizinan, terus juga jalannya sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Itu korporasi. Itu korporasi. Ah, Bang oke. J. Nah, kalau misalnya lo kan pasti pernah sidang ya di pengadilan atau enggak lo ngurusin sesuatu yang berhubungan dengan kayak kepolisian atau kejaksaan. Kira-kira kasus yang pernah lo tangani sendiri boleh spill nggak sih tanpa lo menyebut nama pun nggak masalah. Yang penting kasus kayak gimana gitu. Iya benar. Kebetulan gue juga di kantor gue, kebetulan gak gue sendiri Bang. Ya kita kan tim ya Satu tim biasanya. ya. Iya, Iya nah, benar. dalam tim itu. Nah untuk kita sendiri dari kantor gue sendiri kita udah pernah ada di kasus pidana khusus ya. Waktu itu ya Contohnya jatuhnya apa? korupsi Korupsi ya. Cuma Banyak kita yang nggak bisa korupsi. spill ya, nggak bisa Gak spill. apa-apa kali spill aja Iya, kali jadi ya. dikit Siapa tahu siapa nih denger mulai ya. Iya bahaya. Jadi pokoknya kasus Siapa tahu dengar gitu kan pejabatnya. bahaya. Soalnya ini pejabat juga. Sensor soalnya. kok ini, nggak Iya. apa-apa kayaknya. Live, mohon Oh, maaf, live. mohon maaf ya. Oke, berarti Nah, itu. lo nanganin kasus pidana lebih spesifik lagi pidana khusus, contohnya tindak pidana korupsi. Betul. Berarti itu. betul, Oke. betul. Selain itu apa lagi? Selain itu yang saat ini sedang berjalan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu di kasus One Prestasi, Bang. Jadi lebih kayak kasus Perjanjian pelanggaran. Ya. betul. Nah, seperti oke. itu. Jadi teman-teman sobat Langit Musik yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya one prestasi, itu adalah kayak lo punya perjanjian dengan orang lain, Betul. tapi lo melanggar isi dari perjanjian itu namanya one prestasi. Betul nggak nih? Betul ya. banget dong. Oke. Luar Nah, biasa. berarti lo sekarang di law firm ya istilahnya kan, firma hukum, Betul, sebagai senior or junior associate or apa Jatuhnya partner. associate aja deh. associate ya. Associate. Berarti iya. gajinya lumayan ya. lumayan ya. Spill dong. Lumayan ya. Oke, jam kerjanya juga lumayan ya. Lumayan. No betul. holiday, Betul. no holiday at all. Oke, kalau status lo gimana? Udah punya pacar atau gimana nih? Saat ini sedang mencari ya. Mana tahu dari Sobat Langit Musik ada yang tertarik. Aduh, Oh, nggak banyak kesana ya, kayaknya. nggak kesana ya kayak. Ya, Gak apa-apa sih, siapa tahu kan, ya kan. Iya, Kalau misalnya boleh. jodoh kita nggak tahu temu di mana, siapa tahu ketemu di sini. Betul. Kayaknya iya deh, Bang. betul. Iya. Yang tadi. Oke, Yang mana tuh? oke, thank you Dalma. Oke, sekarang kita mau nanya sama Syah dan R, gitu kan. DR. Dwi Rahmatullah. Sorry. Gak apa-apa, Bang. Syah dan DR ya. Sebenarnya gue nanya DR apaan gitu kan. Dokter Amin. Amin ya kan. Oke, Syahdan. Amin. Syahdan kalau boleh tahu nih ya, background lo tuh sebagai apa? Kemudian lo kerja di mana? Terus kalau misalnya lo kayak Dalma sama gitu kan, pernah nangani kasus tuh kasusnya kayak gimana sih sebenarnya? Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahdan Dwi Rahmatullah. Gak usah saya banget ya, nama gue Syahdan Rahmatullah. Gue lo Teman-teman aja. bisa manggil gue Syahdan. Iya. Disclaimer dulu ya,
kita beda kantor. Oke, gitu. ya itu yang penting ya. Bukan rival ya. Bukan rival. ya. Tapi persaingan, ya kan? Persaingan dikit-dikit lah. Ada kasus oper-oper gitu ya. Iya betul. Cuan banget ya. Itu ya gue paham lah karena Oh, kan iya. gue juga bergerak di bidang itu. Kerjasama nanti kita. Ya, maybe. Oke. Yuk, lanjut. Lanjut ya Bang ya. Kayak ngoceh mulu. Status gue sebagai associate lawyer juga di salah satu law firm di Jakarta juga. Wow. Dan oke. fokusnya sekarang balance sih Bang. Full service soalnya. Ada Full litigasi. service? Betul Luar betul. biasa, iya. Apa itu? Enggak maksudnya Yang tuh long jadi short, beda lagi tuh. Pemahamannya kayak maksudnya long itu ya lo diskusi dengan klien lo Iya. dengan waktu yang lama Oke. di charge sejam berapa Long dolar terus gitu ya. kan. Kayaknya long Iya. terus deh gitu. Itu Positif sih. terus kayaknya. Iya, positif terus. Positif, Oke, ya. lanjut. Oke. Jadi memang full service, balance antara penanganan corporate sama litigasi. Kalau ditanya sekarang lebih banyak handle apa? Ya balance gitu loh, namanya associate, kita ngebantu para senior associate, terus partners, managing partners Iya. untuk semua kasus. Jadi kan di suatu law firm itu banyak partners tuh Iya, yang memang betul. punya expertise sendiri-sendiri. Misalkan ada pidana, ada perdata, ada perlindungan konsumen, ada corporate, merger acquisition dan sebagainya. Nah, Wow, kalau kita oke. sebagai associate, Iya. ya udah lo bantu aja kita gitu. Kalau yang middle ke bawah biasanya memang disuruh bantu aja gitu. Tapi kan memang itu yang kita targetkan karena di umur-umur kita ya yang cari selain cuan, Pengalaman. selain cuan pengalaman juga. Experience Betul, ya betul, pasti betul. kan. Buat Kayak portofolio lo nanti kalau misalnya lo mau loncat ke kantor lain. Oh iya. Enggak sih, kita Gak usah dibahas di sini. kita tetap di kantor kita ya. Iya, Tetap Agak ngeri ya itu. Tolong agak ya. serem ya. Atasan gue pada nonton bang. Iya bener Enggak, nih. enggak. Setia. Aman, Tolong aman. dicatat ya. Gue abis ini gue ya dituntut karena gue menghancurkan karir mereka. Keadaan gitu. Enggak. Oke, Mungkin iya itu betul aja betul. secara general sih bang. Kalau ditanya terkait litigasi, karena mungkin ini terkait dengan restoratif justice, kita panggil aja RJ ya, karena agak belibet kadang ya gitu. Oh ya. Sunda RJ. banget orangnya kayak Iya, gitu. kalau kita sih kebiasa lahir di US gitu Which ya. is literally gitu ya. Yes, literally I am Jaksel selatan ya. South ya. Males banget gue sini. Oke, ya. Jadi gimana? kebanyakan nanganin litigasi terkait dengan penipuan penggelapan. Terus ya hal-hal yang basic lah kayak gitu. Pencemaran nama baik, perzinahan, KDRT dan lain-lain. Iya, kayak iya, gitu. iya paham. Iya. Dan kebanyakan memang karena sekarang udah ada himbauan RJ, sebisa mungkin kalau memang memenuhi persyaratan ya harus RJ di kepolisian. Oke, stop. Oke, siap. Itu udah masuk ke inti pembicaraan. Oh ya sorry, meluas banget nih. Oke. Tahan dulu. Iya, Ya, sorry. tahan dulu. Oke. tahan dulu. Yang nyender aja dulu deh. Oke, berarti lo ngerjain kasusnya kayak apa aja nih contohnya? Misalnya kasus yang pernah lo tangani deh, simple apa Ya, gitu. Oke, kalau corporate tuh administratif banget lah ya, kayak bantu investor baik yang di dalam atau luar buat Ya. menanamin modal di sini. Betul, Itu hal ya. simple, perizinan dan lain-lain OSS lah gitu. Ya. Kalau litigasi di kepolisian dulu nih kan ada instansi polisian, kejaksaan sama pengadilan. Kalau kepolisian biasanya itu ada laporan terkait dengan penipuan, penggelapan 372 ya pasalnya itu. Ya terkait dengan pencemaran nama baik juga. Campur sih Bang, apapun Campur ya. kita ya sikat aja selagi memang mumpuni itu. Lagi menghasilkan cuan juga. Enggak, kita harus menjunjung tinggi etika profesi dong. Oh oke. Ya, Oh iya kayak betul gitu. betul. Oh iya, betul, lo pernah betul. lo advokat mana nih? Lo pernah di mana nih? Oh iya, Sebenarnya. Hmm. Oke, thank you Syahdan sama Dalma yang udah kenalin sama Sobat Langit Musik. Jadi gimana Sobat Langit Musik kalau misalnya ada mau kenalan silakan apa sih Instagram lo pada? Lo Promosi nih, Promosi Syahdan silakan. DR, SYADHAN, pakai H ya, Dan DR. dan DR dan Dalma. Dan ya, bukan Hamastala ya. Betul, kalau beda udah ganti. Oh, udah ganti. DH ya teman-teman, Damas Tadal. Oh, baik. Dibalik ya. Dibalik. Oke, soalnya. ya jangan lupa di follow ya Iya. teman-teman ya. Minum dulu deh. Oh, silakan. Minum ya. Mohon maaf nih. Silakan. Oke, Dalma dan Syahdan, sesuai dengan yang udah kita janjikan ke Sobat Langit Musik yang ada di rumah, kita malam hari ini mau ngomongin soal sebenarnya ini isu bukan hal yang baru, kan? Betul. Sudah dari dahulu kala sebenarnya udah Betul, ada, betul, tapi benar. memang baru naiknya itu kayak Sekarang. sekarang berapa tahun terakhir lah ya. Betul. Tentang restoratif justice. Nah, tapi sebelum gue ke inti dari pembahasan kita malam hari ini, gue akan menyampaikan beberapa fakta-fakta dulu nih terkait restoratif justice. RJ lah ya. Iya, Wah, agak RJ. boleh juga RJ ya. Ya, ketahuan kan? Ya, Iya. gue boleh Depok ya. Oke, siap. Oke, nah RJ itu kan berawal dari adanya pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri
pada zaman dahulu kala tahun 70-an yang Betul. disebut dengan Victim Offender Mediation di Kanada. Betul, Ya. betul. Akhirnya gara-gara kejadian itu, kalau nggak salah nih masalah kejahatan terhadap apa ya, gue lupa deh. Anak, Bang. Anak ya, Betul, perlindungan betul. anak ya. Makanya terciptalah yang namanya apa tadi namanya RJ. RJ itu sendiri ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu ada peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan RJ diterbitkan dan terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Nah, dari jumlah itu polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan dari 170.000 perkara itu sebanyak 15.811 diantaranya melalui mekanisme dari RJ RJ. atau keadilan restoratif justice. Betul. Itu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 nih, ya kan? Oh. Berarti bayangin aja kalau misalnya tahun sebelumnya, belum update tahun 2023, sekarang udah setengah tahun lebih berjalan. Nah, kemudian, dari 15.811 kasus tersebut tidak ditangani, jika tidak ditangani melalui dari mekanisme RJ sendiri, maka otomatis akan berimbas pada tadi yang sempat lo bilang meningkatnya kapasitas lapas atau over capacity. Betul. Ya, itulah makanya beberapa fakta ini yang menyebabkan kayak ini RJ perlu nih, ya kan? Betul, betul. Nah, oke, kita akan masuk ke inti pembahasan. Jadi gue akan tanya beberapa pertanyaan kepada lo berdua yang memang keseharian praktikalnya adalah di bidang hukum kan. Iya. Nah, menurut kalian nih ya, apa sih arti dari keadilan itu sendiri? Wih. Keadilan. What the meaning of Berat nih. justice? Ya. Adil lu gitu kan. Adil ya. Siapa dulu nih? Adil, lu. Oh, oke. Gantian, Oke. ayo jangan Gantian, lupa. gantian dong. Sebenarnya kalau ngomong masalah adil Iya. itu ada beberapa perspektif ya. Kalau kita ngobrol masalah filsafat hukum itu Iya. lebih banyak lagi. Para ilmuwan yang berpendapat berbeda-beda pengertian lah kayak gitu. Mm-mm. Tapi kesimpulannya gue kayak ngambil dua poin sih Bang gitu. Mm-mm. Keadilan itu kan kadang ada yang mendefinisikan harus sama rata sama rasa. Lo Mm-mm. dapat 50, gue 50, adil dong kayak gitu kan. Betul, ya. Padahal ada satu lagi tuh. Ya, adil itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kewajiban hak. Kalau misalkan nih dalam suatu pekerjaan ya, ada si A ngerjain kerjaannya itu lebih besar daripada si B, ya masa mau dikasih hak yang sama kayak gitu kan. Jadi Mm-mm. pengertian adil itu sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri kayak gitu. Oh, Nah, oke. kalau ditanya berat yang kemana, tergantung kasusnya kayak gitu. Yang Oke, oke. dihadapi seperti apa Ya, gitu. berarti dari lo sendiri keadilan itu ya balik lagi ke apa tadi? Sorry, ke masing-masing ya. Ke masing-masing Ke tergantung masing-masing. kasus yang ditangani. Kalau pada saat itu memang diperbolehkan untuk memberikan hak yang sama rata sama rasa, ya terapkan yang itu, yang distributif. Oke. Kalau yang memang pada saat itu mengharuskan si A lebih besar bagiannya, berarti kualatif berarti ya seperti itu. Jadi tergantung kasusnya sih Bang di lapangan. Oke. Itu kalau diaplikasikan dalam sebuah kasus ya. Betul. Oke, nah kalau menurut Dalma sendiri gimana? Arti dari keadilan itu gimana? Mirip sama Syahdan ya, cuma Oke. mungkin gua coba meringkas sampai yang disampaikan sama Syahdan Ya. tadi. Jadi Ah. sobat Langit Musik, kalau menurut gue yang disebut sama keadilan itu kayak keadaan dimana kita itu bisa menempatkan sesuatu secara proporsional. Jadi ya tadi seperti yang bilang Syahdan tadi, 50-50, padahal bisa aja pekerjaannya beda, tanggung jawabnya beda, masa mau sama, misalnya seperti itu. Jadi pokoknya menempatkan sesuatu secara Pada tempatnya. proporsional dan pada tempatnya. seperti Menempatkan itu. sesuatu secara proporsional pada tempatnya ya. Betul. Berdasarkan dengan ya ibarat kata hak kita masing-masing, kewajiban kita Betul. masing-masing gitu ya. Iya, Iya, betul. betul. Oke. Nah, memang makna dari keadilan itu sendiri itu ya tadi kayak lo berdua jelasin ya. Tapi kadang memang masyarakat itu kesulitan dia dalam kayak menentukan apa ya parameter dari keadilan itu seperti apa. Dan kan sekarang banyak pemberitaan kan. Pemberitaan apalagi yang berhubungan dengan masalah hukum gitu kan. Katakanlah misalnya ada sebuah kasus dan kasus ini disiarkan lah proses peradilannya ya kan di sidang di TV kan. Akhirnya semua masyarakat nonton kan. Nah, mereka mungkin berekspektasi bahwa seseorang yang seharusnya melakukan tindak pidana ini harusnya hukuman seperti itu ya kan. Betul, Tapi betul. pada faktanya ternyata majelis hakim menentukan lain. Nah, kadang mereka merasa wah berarti ini tidak adil. Nah, sebenarnya kita harus mengedukasi masyarakat yang mungkin mereka belum paham bagaimana cara menentukan kadar keadilan itu sendiri. Betul nggak sih? Ya. Betul. Menurut lo sendiri gimana?
Kalau dari gue sih setiap orang itu punya hak untuk menilai ya Bang ya. Berpendapat, menganalisa sesuai dengan kapasitas dan pemikirannya masing-masing. Gak Kayak ini bisa ya, ada betul. yang ngerenggut gitu ya kayak haknya caleg itu. ya Oh dia gitu ya. ya. Gitu. Pas banget Dari mana ya. nih gitu? Tahun-tahun politik nih masih tahun Iya depan. kayaknya. Aduh. Udah Udah mulai ada direkrut. masukan. Ini yang Kayak nonton gitu. nih bisa aja Nih, nih. Ya. biar gue nggak lupa lagi nih. Oh, oke oke oke. Oke, lanjut. Tuh kan lupa lagi. Oke. Ya. Nah kayak gitu tiap orang tuh punya hak buat menganalisa, Ya. memberikan pendapat dan lain-lain. Tapi Betul. again, kalau terkait dengan masalah hukum, ya harus melibatkan orang-orang hukum. Dalam hal ini penegak hukum yang 3 meja, misalnya hakim, jaksa, ya lawyer, pengacara atau legal-legal lah di perusahaan yang memang belajar Ya. hukum kayak gitu. Kenapa harus melibatkan mereka? Ya harus terciptanya suatu penilaian yang objektif, tidak subjektif seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nih hanya berpendapat dan ingin didengar dari sebelah pihak dari kita sendiri, ya kapan tercipta suatu keadilan kayak gitu. Emang nggak bisa sih, kita harus melihat berbagai sudut pandang ya. Betul, Kita betul, tidak bisa betul. menentukan dari misalnya ya kita berpendapat ke pihak gue doang nih, gue taunya gue doang nih, menurut gue kayak Iya. gini gitu kan. Nah itu nggak bisa dijadikan parameter, betul? Iya, betul. Bahkan ada orang yang sering ya nama sekarang playing victim lah kayak gitu ya. Pengen selalu dianggap benar dan selalu menang sendiri kan ada juga kayak gitu ya. Iya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Iya. nggak cuma orang-orang hukum nih yang dilibatkan. Ah, Bahkan dalam hal saksi pun, kalau misalkan masalah ekonomi, Iya, keuangan, betul. akuntan ya undanglah orang-orang itu kayak gitu. iya Nggak betul. usah lu orang hukum aja. Memang setiap orang punya kapasitas masing-masing lah. Ya, tapi orang hukum dianggap mereka paham semua ya. Nah, yang ngeri banget. Ibarat kata kayak lo adalah penjaga bemper terdepan dan bemper terbelakang. betul. Ketika ada masalah yang dipanggil adalah Hukumnya dulu, orang hukumnya dulu. Iya. Iya, benar-benar. Nah, oke, kita sekarang masuk ke sebenarnya arti dari restoratif justice atau RJ itu sendiri itu apa? Kalau misalnya secara sekilas kan ya berarti itu adalah keadilan restoratif ya. Betul. Keadilan restoratif. Mungkin bisa dijelaskan nggak siapa yang mau jelasin sebenarnya Gue. arti dari Ganti-gantian, silakan. RJ itu sendiri apa? Tadi udah dijelasin sama Syahdan, ganti Iya. nama gue lagi Oke, ya. baik, nggak mau saing, nggak mau kalah saing. Iya Ya, dong. ada harmonisasi dong. Kita kan nggak Saling kooperatif ya. Jadi Betul, lawyer betul, harus betul. kooperatif ya dan bukan ya. musuh ya. Iya. Oke, gas. Iya, jadi kalau RJ ini sendiri sobat langit musik. Nah, oke. Ini kalau kita berbicara tentang RJ ini kan sebenarnya memang sudah ada aturannya nih, Bang. Aturannya maksudnya Iya. sudah ada aturan yang sudah berlaku Iya. di para penegak hukum. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi, kita bisa melihat salah satu definisi RJ ini ada di pedoman Mahkamah Agung. Pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait RJ ini sendiri. Nah, yang mana restoratif justice ini punya definisi yang kita sampai intinya ya. Yang mana intinya itu kan restoratif justice itu merupakan sebuah alternatif. Maksudnya alternatif dari penyelesaian perkara. Yang mana kan awalnya nih penyelesaian perkara itu secara proses pidana yang fokusnya adalah pemidanaan. Ya, yang intinya Oke, adalah iya. pemidanaan. Yang mana itu diganti atau diubah menjadi prosesnya itu ke dialog dan mediasi. Oke, berarti lebih ke keluargaan musyawarah. Betul, Iya. antara pelaku sama korbannya tadi. kan? Seperti tadi ada tambahan mungkin Kak Syahdan? Betul sih, sepakat banget Indonesia negara hukum, harus sesuai dengan hukum, yang ikutin hukum. Tapi untuk menambah wawasan, gue mau nambahin cara konseptual. Mungkin kalau pengertian RJ itu bisa didefinisikan melalui dua sudut pandang. Satu konsep, dua proses. Proses. Kalau konsep ya baik lagi sesuai Iya. dengan Bang Dalma tadi Iya, jelaskan oke. bahwa ya suatu pemulihan keadilan. Iya. Kalau bisa pulih ya kenapa harus dihukum kayak gitu. Tapi Iya. balik lagi, apa yang harus diatur terkait hak dan kewajibannya harus detail dong kayak gitu. Oke. Itu Iya. konsep. Iya. Kalau secara Prosesnya? prosesnya Iya. adalah suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa orang nih, korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku Keluarga dan pelaku. pihak-pihak Korban, lain. pelaku, pihak-pihak lain yang Pihak-pihak terkait lain yang ya, terkait. terkait. Misalkan ada RT ya sebagai saksi atau memang akuntan atau siapapun itu, silakan libatkan. Fokusnya adalah bukan pemidanaan, tapi pemulihan lagi. Again ya, balik lagi ke atas. Mungkin kayak gitu. Sehingga benar sesuai dengan yang Bang jelaskan, terciptalah aturan tersebut, pengertian tersebut yang diatur dalam SKB dan Mahkamah Agung itu. Oke, bisa berarti ya emang fungsi dari restoratif justice RJ ini sendiri adalah memulihkan keadaan seperti semula sedia Betul. kala, betul ya kan? Betul. Nah, berarti ya Sobat Langit Musik kalau misalnya mengalami sebuah kasus ataupun keluarganya atau siapapun yang mengalami kasus yang ketika adanya kejadian peristiwa hukum, misalnya tindak pidana, tujuan teman-teman untuk membalas
dendam kepada pelaku itu kalau menggunakan RJ ini, sistem RJ sendiri itu tidak bisa. Betul. Ya kan berarti kan untuk tujuan pembalasan dendam. Kebanyakan orang itu kan proses hukum itu adalah membalas dendam, ya kan? Betul, Betul. betul. Nah, jadi tolong di highlight lagi. Sebenarnya tujuan dari di proses hukum tuh bukan hanya sekedar untuk apa ya, bisa dibilang kayak kayaknya lo kurang tepat kalau ini jadikan saran sebagai pembalasan dendam. Jadi Betul. kita lebih ke memulihkan, lebih ke mendamaikan keadaan seperti semula, seperti itu. Nah, memang sebagai kalau misalnya gue secara awam ya kan, kalau gue nggak ngerti tentang RJ itu, mungkin gue akan memilih tidak memilih RJ. Kenapa, Bang? Kalau misal gue sebagai orang awam ya, karena gue nggak tahu, ya Oh, kan, oke. pasti kan pandangan orang ngapain gitu kan, enakin dia gitu loh, Iya, ya Betul, kan, betul, enakan. betul. Nah, betul. oke. Nah tadi kan lo sempat mention nih kan bahwa RJ itu sendiri kayak tadi di awal kita sempat ngobrol juga kalau beberapa tahun ini nge-up di beritanya. Waktu itu pernah ada kasus RJ juga gitu kan. Gue lupa kasus apa ya, intinya itu memulihkan oh ya lo inget gak sih kayak kasusnya pencuri kakao Betul. Betul. Nenek Minah. Nenek Minang Betul, gitu betul. kan. Itu juga jadi kayak kasusnya dia orang miskin terpaksa mencuri karena tidak punya uang untuk Betul. makan, akhirnya dia mencuri untuk demi menyambung hidup kan, itu kan beberapa hal yang dikecualikan kan. Nah, Mm-mm. sebenarnya tujuan dari restoratif justice itu sendiri nih secara garis besar menurut lu berdua apa? Oke, Kenapa ini dianggap penting gitu? tadi mungkin gue jawab duluan ya Kak ya. Ya, Sama tadi silakan. mungkin bisa sebagai tambahan juga terkait RJ ini sendiri, yang mana tadi kan kata udah dibilang sama Syahdan nih Bang, kalau kita itu akan melakukan kesepakatan bersama ya Ya, antara para pihak yang terkait, baik itu ya, pelaku dan korban, yang ya. mana menciptakan suatu penyelesaian dari perkara itu yang mana harus secara adil. Hmm, Secara adil ya, dan setara, baik itu antara pelaku dan juga dengan si korbannya gitu. ya, Sehingga ataupun pihak-pihak terkait Iya, ya. betul, betul. sehingga bisa kembali lagi, yang mana bisa dibilang istilah restoratif tadi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan nih Bang, aku ngelihatnya tujuan itu ada dari dua sisi. Mirip juga sama Syadan tadi, ada dua sisi. Gue ngelihatnya dari sisi internal sama dari sisi eksternal. Oke, ya. Maksudnya dari sisi internal adalah tujuannya itu adalah menciptakan yang mana yang tadi nih, ketika ada suatu kasus pidana berarti kan hak, ataupun ya kita bisa bilang hak dari si korban itu kan ada yang dirampas, misalnya entah itu barangnya atau apa lain sebagainya. Nah, tujuan dari restoratif justice ini adalah ya selama hak dari si korban tadi Korbannya, kembali, ya. ya it's okay. Jadi bukan fokusnya untuk memidanakan atau pembalasan lagi tadi. Jadi Dari si selama korban bisa kepada pelakunya. yes, yang selama bisa dipenuhi Mm. apa yang diminta oleh si korban, Iya. that's okay. Karena poinnya adalah sekali lagi ya kembali seperti sedia Sedia kala, kala. kita bilang seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk faktor eksternal, maksudnya ini kalau ini lebih kepada dari aspek pengadilan Bang. Iya. Maksudnya apa nih dari aspek pengadilan? Iya. Karena kan kita sama-sama tahu ya Sobat Langit Musik, kalau proses pidana itu kan panjang ya. Panjang. Panjang kali lebar Nggak- kali tinggi ya. Iya, Belum kayak sisinya dikali-kalikan. belum dibagi lagi, belum ya, kalau diibaratin matematika kayak gitu ya. Ya. Yang Belum mana dramanya kan. betul, belum lagi nunggunya sidang, enggak itu nggak usah disebutin ya. Maksudnya itu di lapangan ya Gak sidang apa-apa kali maksudnya. curhatin aja kali Iya, kan maksud- perbaikan buat Iya. sistem peradilan Oh, kan. oke. Jadi- Karena aku juga ngerasain kadang janjinya 9 sidang tapi gue Aduh. udah standby sampai jam 2 baru Oh, itu pulang. bukan kita ya yang nyebutin ya. Enggak, ini. gue juga gitu sih. Oh iya. Sampai jam 4 malahan. Iya benar. Benerin dong Nah, sistemnya. Tolong dong benerin. Iya. Dikejar kita Bang berdua. Iya, itu kayak hal-hal seperti itu yang akhirnya kan kita bisa menyimpulkan bahwa proses pidana itu bisa sangat panjang dan memakan waktu. Nah, Iya. dengan adanya restoratif justice ini diharapkan proses peradilan tadi, Iya. proses penyelesaian perkara ini bisa lebih cepat. Oke. Sehingga asas dari peradilan itu bisa terpenuhi, yang 3 itu loh Bang. Iya. Apa aja ya? Sadan? Cepat. 3 itu cepat, Apalagi? Sederhana, Efisien. biaya ringan. efisien, Iya, sederhana. itu. Harusnya oke. kayak gitu sih. Ya berarti ya memang dengan adanya restoratif justice, mungkin tadi yang sempat Syadan bilang waktu lama nunggu sidang di Sidang. pengadilan, ketika RJ semua berhasil diterapkan, berarti kan bisa mengurangin yang tadi Iya. antrian Membuang-buang waktu. Itulah to the point aja Bang. buang-buang waktu. Buang waktu, banyak kerjaan nih gitu. Tapi kadang kita nggak bisa juga loh, kita Oh ngikutin iya, waktu hakim. iya ya. betul. Iya kan? Maaf Hakim. Gue jadi nggak Betul, konsisten nih. betul. Oke, nah kalau secara prinsip dari restoratif justice sendiri, kalau misalnya gue mau nanya Sahdan deh, kira-kira kayak
Menurut lo gimana sih prinsip dari RJ itu sendiri? Prinsip RJ itu tentunya harus mengedepankan perdamaian, negosiasi, Perdamaian, ngobrol, mufakat. Nah, kayak Nasar ya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini mungkin Jayus gue mau banget lo. sharing dikit ya kayak gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan tidak adanya RJ atau pidana lebih diutamakan, sebenarnya nggak salah, tapi itu tuh menganut pada sistem peradilan pidana yang klasik zaman dulu banget Zaman gitu. dulu banget ya. Betul, zaman Belanda dan sebagainya. Tapi kan Ya. baik lagi, ibi societis ibius. Dimana Artinya apa? Apa tuh? Iblis dimana ada ada Tibius. masyarakat pasti ada hukum. Oke. Hukum mengikuti masyarakat, bukan masyarakat mengikuti hukum gitu Oh loh. gitu. Sorakin dong. Gak ada masyarakat, gak ada hukum yang tercipta. Tercipta. Ayo lo. Ya, kembali lagi nih ya, agak ngeri DPR soalnya. Oh, oke. Filsuf Kayak nih gitu. gue. Ayo. Nah, kalau Oke. dulu secara Oke. klasik itu dia mengedepankan ya udah ketika ada orang yang bikin salah, melakukan Ya. kerugian, pidana, balas dendam gitu kan. Ya. Ya udah bertanggung jawab lu gitu. Ya. Akhirnya tidak tidak mengakomodir kepentingan pihak-pihak lainnya terutama si korban. Ya. Nah, yang kedua terciptalah suatu sistem peradilan pidana yang modern sekarang. Oke. Makanya adalah RJ. Ya. Nah, gue mau jelasin ada poin-poin yang udah gue jelasin sini ditulis sini, Bang. Kalau paradigma hukum yang modern yang baru ini mengedepankan 3 keadilan. Satu, keadilan korektif. Korektif ya. Artinya harus saling mengkoreksi evaluasi diri antara semua pihak yang telah melakukan tindak pidana atau korbannya. Siapa yang salah kayak gitu. Ya. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari kan banyak juga gitu kan. Ya. Terpancing lah memang si A itu melakukan tindak pidana memang atas terpancing atau di bawah pressure atau gimana ya, under pressure lah kayak gitu. Iya. Setelah memang dievaluasi, dikoreksi, barulah dihukum, dikasih suatu sanksi. Yang kedua berkaitan dengan keadilan restoratif. Ketika sudah ada hukuman, ya harus ada penyelesaian terkait pemulihannya. Pemulihan Oke. untuk si korbannya seperti Oke, apa nih? iya. Kalau yang terlalu dalam banget misalkan sorry banget nih terkait dengan penghilangan nyawa seseorang agak susah gitu ya. Betul. Susah RJ. Nanti kita bahas kriteria RJ itu kan ada syarat-syaratnya baik di tingkat kepolisian ataupun Iya. kejaksaan. Iya. Itu nggak semudah itu, Ferguson gitu. Oh, Satu lagi dong. Oke, satu lagi apa? Satu lagi Dan- keadilan rehabilitatif. Setelah dipulihkan, ya nggak cuma si korban, si pelaku pun punya hak. Kita sebagai lawyer pun kadang kan berposisi pada si pelaku gitu loh. Pada faktanya yang gue hadapin di lapangan, Bang, kadang ada si pelaku memang tidak niat atau memang ya harusnya itu tidak sejauh itulah dihukum kayak gitu. Dia punya hak juga untuk dibela kepentingannya. Kadang ada yang cuma bilang sorry banget nih bahasa binatang cuma gogok dan sebagainya Gogok dilaporin. apa anjing gitu Ya maksudnya? anjing lah gitu loh, anjing. Siapa ganggu terus ya. Oh Kayak anjing kayak gitu kan Iya. dan lain-lain gitu kan. Iya. Orang yang punya power dan sebagainya lapor ke polisi, diproses, akhirnya dihukum Oh, kayak gitu. oke. Emang orang yang punya power tuh kayak gimana sih? Gue juga Udah lama jelasin dong. Gue dipancing terus ini nih. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang yang ada power ini? Disitulah fungsi adanya kita, Betul. pendamping Hire kita hukum. makanya. Oke, gue butuh orang-orang kayak kalian misalnya selusin dengan idealisme tinggi ya Iya, untuk oke. memperbaiki Yakin semua. idealis. Karena seperti yang disampaikan Sadan tadi, Bang. Soalnya kalau misalnya sebenarnya tidak harus ada, tapi kalau misalnya teman-teman merasa terintimidasi mungkin atau mungkin yang hak-haknya tidak didapatkan sebagai seseorang yang mungkin baru Ya. diperiksa nih. Nah, dengan adanya teman-teman yang melakukan pendampingan hukum Betul. seperti kita atau teman-teman yang lainnya, nah disitulah kita bisa mencoba untuk setidaknya teman-teman mendapatkan haknya teman-teman. betul. Seperti Oke, itu. betul. Nanti tadi lanjutnya dan yang Sama lu kebayang gak sih, Bang? Hmm. Ada orang yang kayak tadi gue jelasin misalkan kasusnya apa sih ini ada orang. buka aja kali Enggak, kalau nggak apa. Lagi serius ya. Oke, kayak gitu. oke, serius. Misalkan melakukan tindak pidana kayak gitu. Ya Iya. oke lah bilang bahasa-bahasaannya kayak gitu terus diproses akhirnya dihukum lah dia sesuai dengan hukum yang berlaku kayak gitu. Betul. Kadang nggak seimbang gitu loh dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Oke. Efeknya apa? Iya. Nanti dia SKCK-nya keganggu, kerja susah dan sebagainya. Adil nggak sih kayak gitu? Makanya kedepankanlah restoratif justice sesuai dengan case yang kita hadapin kayak gitu. Oke. Iya, oke bener nih. Gue setuju sih. Pasti kan berdampak terhadap kayak dokumen-dokumen lo misalnya mau Betul. ikut PNS kan ada SKCK dan lain-lain ya. Iya, ngeri banget. Akan Nah, selalu ada. Kan ada selalu ada itu. Tapi kalau misalnya nanti oke lah kan akan ada nih kesepakatan antara pelaku dan korban, kemudian kan mereka udah sepakat RJ ya kan. Betul. Mungkin stigmanya itu hilang nggak ya kira-kira ya? Nah itu Bang, kalau udah
terkait masalah pidana agak susah sih. Orang yang udah melakukan tindak Ya. pidana ya narapidana atau apa gitu. Bahkan belum ada putusan pengadilan pun dia ditahan tingkat kepolisian, kejaksaan, agak ngeri juga tetap. Oke. Orang nggak Ya. orang Ya. yang awam Ya. hukum tetap ada labeling-labeling kayak gitu. Agak ngeri sih. Ya itu adalah proses yang seharusnya ya. Betul. Kalau misalnya kecuali kalau ada faktor X kayak tadi lo sebut ya kayak the power, you have the power ya kan. Nah Yes. kadang image itu yang harus kita gimana caranya kita ubah kan. Betul. Hukum tidak membelakang orang yang memiliki power yang lebih, right? Betul. Tapi pada kenyataannya gua nggak tahu. Tidak tumpul ke Atas nggak usah dibahas dulu. Iya, seperti itulah. Lo nggak apa jawab kayak Oh, kali. iya. Lirik-lirikan semua. Siapa tahu jadi bahan koreksi kan. Harus Nah, lah. ya. gitu. Adil dong. Oke, dan Dama, gue pengen tahu deh kasus kayak apa aja yang bisa diselesaikan secara RJ. Secara RJ. Ya, sekali gue lewat baca itu kan tindak pidana ringan ya. Betul. Contohnya kayak gimana gitu. Lalu lintas. Lalu lintas. Oke. Terus ya, Lalu yang lintas tuh yang kayak kejadian tilang motor, Tilang motor. pelanggaran motor. lalu lintas lah. Pelanggaran. Pelanggaran. Iya, pelanggaran lalu lintas ya. Kemudian yang Kena pernah tilang motor ya, sering nggak kena tilang motor itu bisa RJ juga tuh. pakai Tapi helm. kalau selesai kayak beda cara gimana? Betul. beda lagi, Bang. Mancing-mancing terus ini yang ngeri banget. Oke, selain lalu lintas apa lagi? Yang pernah gue hadapin sih ya tipiring ya, terkait dengan Tipiring itu penyerbotan. tindak pidana ringan ya, Iya, bukan topi tindak- miring ya. belum, bukan. Tindak pidana ringan terkait penyerbotan tanah atau penggunaan lahan Iya. tanpa hak kayak gitu-gitu. Iya. Itu sering Pokoknya banget sih kejadian. ada benda-benda yang memang sekiranya bisa dibalikan, Ya, tidak menghilang nyawa, raga, fisik dan sebagainya, ya. balikanlah kayak gitu. Oke. Tapi nggak cuma itu dong, karena Oke, udah iya. dirugikan material, Iya. materialnya juga dihitung-hitungin. Iya. Cara ngitungnya gimana? Nanti aja. Nanti aja ya. Betul. Berarti selain itu apa tindak pidana ringan yang kayak tadi lo bilang penyerobotan tanah, Mm-mm. kemudian ada lalu lintas, kemudian ada Betul. penipuan, penggelapan gitu Penipu ya. ya, benar. Penipuan. Kalau misalnya kayak kasusnya Dewi Persik nih yang kemarin. Apa tuh? Nah, kalau misalnya dia kan mau kurban nih cerita. Oh Iya, iya, kan? Nah, udah 100 diserahin nih ke juta. masjid. Oke, Mm-mm. iya iya iya. Aduh. Tiba-tiba ditarik lagi sama dia. Ya, ibaratnya gue nggak tahu deh kenapa alasannya mungkin dia nggak sapinya merasa nggak dirawat, terus dari Mm-mm. pihak masjidnya ngomong lah katanya lu mau pindah gitu kan. Ya Hmm. udah silakan. Nah, menurut lu sendiri tuh bisa nggak sih secara RJ? Iya. Ini kan setahu gue ya, Iya. gue kan nggak ngikutin gosip ya. Oke, Tahu aja kayak gitu. Padahal Kok ya, Belum sampai ke polisian kan? Belum ada pelaporan sih, dan kayaknya lain-lain. masih- belum. kalau gue lihat tuh kayak highlightnya miskom ya. Iya, betul. Gue nggak tahu betul. miskom kayak gimana. Miskom, Ya. keegoisan dan lain-lain gitu. Gue nggak tahu sih. nggak Katanya mau ada ngomentari gosipnya. kesalahan, ada orang perantara nih yang mengkomunikasikan. Jadi bukan Dewi Persiknya langsung. Oh, kelihatan ngikutin gosip ya. Eh, Gak apa-apa, gua gua bungkam. Ini penting ya untuk Gua bang, anak-anak hukum ya, untuk kita ngikutin perkembangan Oke, ya. baik, Salah satunya ya. terkait Gosip. ya gosip ya. Nggak gue jelasin. Jadi sebenarnya Jadi ada perantara. katanya ada yang perantara nih, maksudnya kayak Ya. jadi sebenarnya dugaannya Ya. si DP ini tidak langsung komunikasi dengan Pak RT-nya. Jadi ada lewat yang tengah. Nah, kemungkinan yang tengah ini salah menyampaikan. Hmm. Siapa tuh, Bang? Yang jelas Oke. dong. Yang tengah tuh siapa? Ya mungkin Teman-teman bisa perantara lah ya. Bisa riset di Google Itu sendiri sebenarnya terkait itu ya kalau misalnya ada salah menyampaikan sesuatu kan sebenarnya di UU itu ya juga ada nggak sih menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi sehingga Fitnah. menyebabkan lah bla 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 itu Iya, fitnah. fitnah dan lain-lain atau gitu ya makanya Betul. kejadian kayak gitu. Berarti kalau misalnya gue simpulin yang RJ ini belum bisa ya ke arah RJ karena kan belum masih tahap seperti itu ya. Betul. RJ kan pembahasannya di kalau secara formal, legal Iya, formal betul. ya di instansi polisian kejaksaan. Iya. Tapi kalau kita melihat dari cerminan RJ ya udah dilakuin, Bang. Kalau Oke, nggak oke. salah. Paham, Kemarin kan paham. udah melibatkan beberapa pihak yang terkait ya. Iya. DP-nya, Pak RT-nya dan lain-lain. Tapi ternyata hasilnya ya seperti itu ya yang penting udah dijalankan lah kayak Betul, gitu. betul. Iya. Nah, gue juga kemarin kan sempat baca-baca berita gitu lah ya. Intinya ada kayak berita viral nih yang sekarang baru terjadi ya kan. Ini gue masuknya di sekepal gitu sekilas pasal trivia kita ya kan. Sekepal ya. Iya. Nah, ada suami dia rela dan bukan rela lagi dan tega ya membakar istri dan 2 orang anaknya di Cakung, Jakarta Timur dengan katanya sih dia cemburu. Nah, kepada istrinya itu. Nah, masih disediki sebenarnya, ya kan? Nah, terus istri dan anak-anak ini mengalami luka bakar 50%. Kayak aduh parah sih 50% kan. Nah, Betul, betul. Kemudian, parah banget. kejadiannya itu yang kayak terjadi di malam Idul Adha, ya kan? Nah, untuk ngelabui petugas si suaminya ini mengebakar dirinya sendiri. Kayak dia kalau misalnya dia mati, dia maunya bunuh diri juga. Dengan alasan ya bertujuan bunuh diri tadi. Kemudian dia ngomongnya kayak, "Oh, ini
ngecas handphone, meledak lah HP ya, terbakar lah seisi rumah gitu kan. Nah, ternyata pelakunya itu dihukum dengan tindak pidana KDRT di pasal 44 Undang-Undang KDRT dan pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Gila. Kayak gini bisa gak sih di-RJ-in? Ibarat Ini- kata nah Iya. ternyata nih si suaminya hidup, Iya. semuanya Iya. juga hidup. Masih hidup ya. Oh, semuanya tapi masih hidup ya? Masih hidup. Cuman luka bakarnya itu Tindak. tadi. Oke, ini kalau kita lihat ya dari sekepal ini ya, istilahnya sekepal tadi, Ya, bisa jatuhnya tadi dikenakan ancaman pidana 12 tahun penjara gitu kan. Sebenarnya ini agak berat. Kenapa kita bisa bilang agak berat? Karena kalau kita merujuk kembali ke peraturan perundang-undangan, sebenarnya lebih cocoknya peraturan yang dikeluarin sama Polri tadi yang nomor berapa ya? 8 tahun 2021. iya 2021. Iya, itu tadi. Sebenarnya untuk semua perbuatan pidana ini sendiri sebenarnya semuanya bisa, tapi ada pengecualian. Oke. Ya, jadi memang Iya. kan yang diatur kan biasanya yang dilarang ataupun yang dikecualikan. Iya. Nah, yang dikecualikan itu kalau yang di peraturan itu tadi yang pertama itu tindak pidana terorisme. Itu yang pertama, yang kedua adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Ngilang, oke ya. Menghilangkan Iya. nyawa seseorang, terus ada tindak pidana yang terkait mempengaruhi keamanan negara, dan yang terakhir itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, kalau yang di aturan yang lainnya, jadi ada beberapa aturan Iya. ya kan Bang ya. Iya. Nah, yang untuk yang diatur yang di kejaksaan itu salah satunya adalah menyatakan bahwa tindak pidana yang dikenakan itu tidak lebih dari 5 tahun. Tidak lebih dari 5 tahun. Iya, benar. Nah, benar. Nah, kalau kita lihat dari kasus Kalau nggak ini, salah dendanya itu tidak lebih dari 2,5 juta. betul. Ya kan? Atau ya tidak Itu lebih dari- kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara RJ. RJ. betul. Iya. Oke, lanjut Dal. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini, dan mana dia pidana kan kena diancamnya sekitar 12 tahun ya Iya. maksimal. Berarti dari sini kita bisa bilang kalau dari kami itu bilangnya tidak bisa masuk ke RJ. Oke, ya. Apalagi tadi ada, walaupun memang belum ya Iya. menghilangkan, kan bisa jatuhnya ke percobaan, Iya. bisa juga kan. Walaupun itu akan sangat panjang Oke. pembahasan ke sana, tapi kita bisa menyimpulkan tidak bisa dimasukkan ke RJ. Oh, oke. Gue dapat poinnya. Berarti Iya. ya tadi ya tidak lebih dari 5 tahun, ya kan? Betul. Sama yang tidak lebih dari 2,5 juta rupiah dan itu masuk dari RJ sendiri. Betul. ya. Oke. Nah, Dal, sama Syadan, kayaknya ada yang mau nanya nih. Boleh. Melalui phone langsung ya. Mungkin kita bisa calling orangnya. Boleh. Oh iya, silahkan. Iya. Boleh. Dan ada juga sih sebenarnya ada yang nanya tuh. Kita baca pertanyaan dulu atau mau call? Call aja dulu langsung ya. Call dulu ya. Wah, ya. kayaknya ada yang masalah selingkuh lagi nanya itu. Ikut gas. Eka Syahdan. Oke. Halo. Kita telepon kali ya. Apakah orangnya sudah ready? Tapi itu ada pertanyaan juga sih. Kalau tahu setelah baru tahu gitu. Dina Iya. Oktarina Kasyah dan wah itu lo juga ditanya. Dina Oktarina. Oke. Halo. Udahan. Hai kan. Oke sambil nunggu ya. Yang mau nelpon kita malam hari ini. Jadi kalau misalnya kejadian yang kayak sering banget terjadi terhadap masalah kasus-kasus yang mungkin bisa diselesaikan secara Halo. RJ. Ada telepon. Ada telepon? Halo, selamat Halo? malam. Password. Ya, selamat malam. Iya, passwordnya. Halo. Halo. Suaranya kecil banget. Halo. Oh. Iya. Oke, halo, dengan siapa? Halo? Halo. Ya, halo, dengar nggak suaranya kita? Halo. Ya, halo. Ya, dengar Kak. Oke. Boleh tahu nggak nih dari siapa dan di mana? Halo Kak, saya Dani dari Ciledug, perbatasan Jaksel. Ciledug. Wow, jauh juga ya. Oke. Halo Dani. Halo Dani. Oke, Dani mau nanya-nanya ke dua narsum kita atau mau sharing pengalaman atau pernah mengalami kasus hukum atau gimana? Silakan. Oh ya, jelas Iya. dong. Iya, Udah telepon sampai capek masa nggak nanya gitu. Jadi saya mau nanya Mas. Oke. Silakan, Mas. Oke. Mampus Pakai lo, nanya bahasa sih Mas piye to. Oh, piye Begini, toh? Mas. Aku orang ngertos, Mas. Waduh. Ya, Ini Mas, kayaknya asik ya bahas restoratif justice ini. Tapi kok saya melihat kayaknya bisa nggak sih Mas, kayak kemarin tuh kan ada kasus orang nenek-nenek ya, itu nggak sengaja ngambil kayu bakar, itu nyampe di penjara loh Mas. Emang kayak gitu tuh nggak bisa pakai restoratif justice toh? Kan kesian neneknya cuma ngambil kayu doang buat bakar,
masak-masak terus dipenjara itu kan kayak nggak masuk akal ya. Ini pasti ada sesuatu gitu, entah itu menantunya yang kurang ajar, entah itu menantunya mau ngambil apa ya warisannya dia, nyampe bikin skenario kayak gitu. Oke. Iya, oke. Ada lagi? Mau nanya itu dulu sih mas. Oh, oke. Oke, mau dijawab dulu berarti ya sama Boleh. siapa antara Ya, boleh. Syahdan atau jangan ini ya, jangan dimatiin dulu handphonenya, Biar kita teleponnya. tektokan, Bang. Oh ya, Tektokan ya. ya aku juga tahu lah. Masa telepon tak matiin belum dibales. Galak banget ini ya. Oke, jadi gimana? Ada nenek-nenek nih ya Iya. kan, dia nyuri kayu. Kita tahu mungkin background ekonominya pasti ya. Betul. Kemudian kan dia mencuri itu kan buat menyambung hidup ya kan. Nah, di satu sisi kan ya tetangga-tetangga itu kan harus bisa membantu. Nah, Betul. hal yang demikian, apakah pantas untuk diberikan hukuman yang menurut kita tuh nggak sesuai dengan Iya. yang fakta terjadi ya? Ya, kalau gue sih mau ngebahasnya terkait dengan bukan pantas nggak pantas ya, tapi secara Ah. general aja deh, objektif ya. Oke. Hukum itu kan tujuan hukum diciptakan ada 3 ya, kemanfaatan, kepastian, keadilan. Betul. Setahu gue nih mas gitu, kemarin case-nya itu ya nggak tahu siapa yang dihadapin, orang yang punya sepower apa gitu kan. Memang RJ pasti sudah dilakukan, tapi kembali lagi bang, RJ itu harus memenuhi syarat, gue udah tulis ini, formil gitu loh. Artinya orang-orang yang terlibat itu antara korban dan pelaku memang Ya. harus bersepakat dan Ya. ada bukti kesepakatannya. Kalau salah satunya nggak mau, ya gimana mau tercipta EJ gitu loh. Nah, dalam hal ini dari kepolisian atau kejaksaan ya sepemahaman gue pasti udah menawarkan RJ dan memfasilitasi untuk RJ baik di luar ataupun di dalam Oke. instansi tersebut. Ya. Again, Ya. baik lagi ke tujuan hukum, kemanfaatan, kepastian, keadilan. Kalau nggak salah putusannya itu tetap menyatakan bahwa nenek itu bersalah. Cuma percobaan, artinya Ya, betul. nggak dihukum gitu. Jadi si pengadilan itu sebagai belibet. Pengadilan sebagai cerminan instansi yang memang memberikan putusan, memberikan seadil-adilnya gitu loh bang. Ya secara kepastian memang bersalah, nyolong itu salah gitu kan. Tapi secara kemanfaatan sama keadilan ya buktinya nenek tidak dihukum, dikasih pidana atau putusan percobaan. Bahkan pada saat proses pemanggilannya pun bang, gue agak ngikutin kalau nggak salah ini masalah ini gitu. Daerah mana sih kejadiannya? Gimana? Daerah mana kejadian? Lupa lagi kejadian. Tapi beberapa poin gue highlight lah gitu bang. Iya, Viral berarti juga sih. Iya, sama kayak ini gak sih? Kayak ya Nenek Minah. Nenek Minah Iya ya. betul. Itu dibayarin sama penuntut umum. Penuntut umum yang bertugas untuk menuntut gitu ya, Iya, kayak gitu. iya, Ini iya, iya. justru dia punya rasa keadilan, Iya. humanisasi. Dia Iya. malah membayar orang yang dipanggil ke pengadilan. Yang harusnya kan ketika dipanggil ya, lu harus kooperatif datang, nggak mau tahu gue kayak gimana caranya. Oke. Iya, benar-benar. Gitu sih bang. Oke. Dari Dalma ada tambahan nggak? Mau ada tambahan nih. Ya, Ini juga kasusnya mungkin agak dengan Mas siapa tadi yang ditelepon? Dani. Mas Dani. Iya. Dani gak sih? Dani. Iya Mas gimana? Dani. Iya. Belum kabur kan? Belum kan ya? Aman ya. Ya enggak dong. Iya Mas Dani, jadi gini, mungkin mau nambahin yang disampaikan dengan Syahdan, tapi gue coba kasihnya dengan insight dari kasus lain yang mirip. Jadi ini kejadian di Temanggung, Mas Dani. Di Temanggung itu ada juga kasus pencurian kayu manis. Yang mana pencurian kayu manis ini pelakunya ada 2 orang. Kalau saya nggak salah itu ini kayak kakak beradik atau pokoknya keluarga gitu loh. Oke, ya. Nah, yang mana mereka ini karena mereka mencuri kayu manis ini, mereka dikenai tuntutan itu pencurian itu maksimal 5 tahun. Dan denda maksimalnya itu 3,5 M gitu loh. Oke. Nah, itu kan akhirnya dalam proses peradilan ditanya, mengapa mereka mencuri kayu manis ini? Ternyata selama ini mereka memang adalah orang yang kurang mampu. Dan biasanya mereka menjual tanaman anggrek kalau tidak. Cuma karena Covid melanda, akhirnya bisnisnya kacau dan sehingga mereka terpaksa untuk melakukan mencuri itu tadi. Iya. Dengan beberapa pertimbangan tadi atau fakta-fakta tadi, akhirnya Perhutani kalau gue nggak salah sebagai yang lahannya yang dicomot tadi nih kayu manisnya, Iya, akhirnya memaafkan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin ya kembali lagi ini karena ya RJ ya maksudnya mungkin entah itu supaya mereka tidak mengulangi lagi. Iya. Akhirnya memang tidak dibebaskan, Iya. tapi lebih dikenai kurungan pidana itu sekitar 2 bulan saja.
dan sekarang 2 orang itu tadi sudah kembali ke keluarganya. Mungkin di sini tidak dilepas sama sekali, maksudnya bebas adalah karena kembali lagi disampaikan dengan Syahadan tadi, Iya, mana kan iya. mencuri itu tidak boleh. Iya. Iya, Nah, benar. Untuk pembelajaran lah ya, pembelajaran. value-nya itu. Iya, betul, iya betul tadi. sekali. Nah, sebenarnya gue nambahin juga ya, kayak kasusnya Nenek Mina itu kan ingat banget tuh kejadian kalau nggak salah tuh daerah Sumatera ya, daerah Lampung atau gue Iya, lupa luar ya. Jawa Iya, pokoknya. betul, Luar Jawa ya. Nah, mencuri itu kan dia dalam keadaan terpaksa. Pokoknya lawannya ini adalah perusahaan. Betul. Kan? Nah, sebenarnya dia mencuri buah kakao itu yang jatuh ke tanah, ya kan? Iya. Yang udah dijatuh ke tanah dia ambil sebenarnya, bukan dia memetik sendiri dari pohon gitu. Nah, akhirnya kan majelis hakim pada saat itu memberikan putusan dia tidak memberikan sanksi pidana penjara sih, lebih ke denda sih. Misalkan nggak salah berapa juta ya. Nah, pidana penjara pidana dendanya ini apabila si pelaku bisa membayarnya maka bebas. Nah, akhirnya majelis hakim Membayar. dia berdiri ini langsung. Kopiahnya dibuka di meja sidang. Kemudian dia bilang dengan rasa kemanusiaan ya kan, Iya, betul. dengan rasa kemanusiaan dan adil beradab dan lain-lain kan, seharusnya tetangga sekitar itu bertanggung jawab atas kehidupan bertetangga berdampingan. Kalau misalnya ada masyarakatnya yang tidak mampu, tidak bisa makan, itu kan menjadi tanggung jawab bersama Iya. kan. Akhirnya mereka menghukum semua yang nonton sidang untuk nyumbang. Betul. Gua agak baper dengarnya. Iya, benar. Merinding, sedih juga ini. Gue pas gue nonton live itu Iya, mau iya. nangis juga sih Ingat sebenarnya. itu ya. Ya gimana ya, nenek udah tua duduk berikut kan. Akhirnya dia menghukum semua yang ada di ruangan sidang untuk memberikan sumbangan supaya Betul. dendanya ini tercukupi. Nah, Betul. pada saat udah hitung cukup. Akhirnya ya udah dibayar denda pada saat itu dan Nenek Mina bebas. Bebas ya. Gitu. Tapi saat itu tetap Ya. majelis hakim menekankan bahwa ya tindak pidana tetap salah lah kayak gitu. Ya, memang betul perbuatannya itu tidak menghapuskan, ya kan? Tapi Betul, semuanya bisa ya. bisa dipulihkan kembali dengan Ya. RJ itu. Nah, oke. Kakak Dani gimana? Apakah ada yang kurang dari penjelasan kita bertiga atau ada pertanyaan lagi? Ayo nanya seru bang. Oh Ini- iya, jadi ini- tercerahkan sih ya. Jadi emang benar-benar prinsipnya ya restoratif ya. Apa sih bahasa Indonesianya restoratif tuh? Kok aku malah lupa bahasa Indonesianya. Keadilan Keadaan. restoratif Oh, iya. ya, memulihkan Kayak keadaan gitulah. semula ya. Ya, betul-betul. Ya. Oh iya. Tapi kan aku tadi denger restoratif justice itu bisa dilakukan ketika kedua belah pihak setuju. Nah, misal nih, kalau ada kasus misal saya nih yang memidadakan si nenek, terus mau diadakan restoratif justice, tapi neneknya itu saya ancem, jangan mau, hingga akhirnya nggak jadi restoratif justice. Nah, kalau kayak gitu gimana kasusnya? Bagaimana caranya restoratif justice itu memastikan ya proses hukum tuh berjalan sesuai yang ada seadanya gitu, yang seharusnya. Ya. Oke, gimana guys? Siapa dulu nih? Oke, kalau case-nya seperti itu tentu beda case bang ya. Kalau memang ketahuan ada suatu pressure, ancaman dan lain-lain tuh ada tindak pidana lagi harusnya kayak gitu. Orang yang tahu harusnya cepat melapor dan membela juga, melindungi si nenek ini harusnya kayak gitu bang. Cuma prinsipnya harusnya sih memang tidak ada tekanan dari pihak manapun. Betul. Gitu. Ini kan hanya menawarkan loh gitu. Iya. Betul. Jadi SKB antara Kemenkumham, Kejagung RI, kemudian Kapolri sama kejaksaan udah tadi ya Iya. gitu. Iya. Berkomitmen bahwa ya sebisa mungkin kalau bisa diselesaikan melalui RJ dulu, tapi sesuai kesepakatan, mau enggak kedua belah pihak gitu. Iya, Dua-duanya betul. bersepakat gitu. Kembali lagi lah atas kesepakatan komitmen kedua belah pihak. Iya, kayak berarti gitu. kalau salah satu pihak nggak sepakat ya berarti nggak bisa dong. Iya nggak bisa. Itu Cuma persyaratan. dalam prosesnya yang gue hadapin nggak semudah itu, kayak nggak hanya sebatas teori. Kalau nggak mau ya udah nggak, tetap ada usaha gitu loh. Iya. Dipertemukan Iya. dalam lama banget prosesnya. Iya, lah ibarat pokoknya. kayak ini kan pra peradilan ya. Misalnya bukan sebelum kita Betul. sidang kan ditawari dulu tuh ya kan mediasi, ya betul. kan sama si majelis hakimnya. Kira-kira lo berdua mau damai apa enggak nih? Iya. Kalau enggak mau berdamai ya udah kita lanjut gitu kan. Betul, Tapi kalau misalnya lo mau berdamai, kita stop sampai di sini. Jadi win solution nih. Kira-kira kayak gitu. Iya. Ada tambahan enggak kira-kira? Udah cukup. Udah cukup ya. Nah, berarti Kakak Dani, kalau misalnya Mas Dani ya, kalau misalnya tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak, maka ya agak sulit sih untuk diterapkan yang namanya RJ. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh alah, jadi gitu. Oke. Berarti aman ya. Oke deh, kalau gitu aku mau tanya satu lagi nih, Mas. Boleh, Kan boleh. Oke, tadi ini kayak sejam belum- ya. Kalau lawyer 1 jam, 1 menit, $1, Iya. $100 murah.
Oke. Aduh, kok pamrih ya? Bercanda. Bercanda, baper banget sih. Gue Mas butuh Masnya. bantuan loh, Oke, butuh oke. pencerahan gitu. aku ini. Oke. Silakan saya bantu. Nah, Oke, bantu pro bono ya. Pro bono. Oke, yuk ya silakan pro Mas. bono. Terakhir ya, Ini karena Mas, kira-kira iya sabar tak ngomong dulu. Ini kira-kira Ya. malah gue gitu ya toh. Kira-kira kendala terbesar dari penerapan restoratif justice itu apa sih? Terus kenapa gitu? Kok bisa terjadi? Siapa? Kendalanya gimana nih? Kendala yang Iya. sering dihadapi Iya, sampai kendala RJ. terbesar. Oke, Iya. mungkin nanti ditambahin Syahdan ya mungkin ya. Tadi yang udah disampaikan Syahdan tadi lebih kepada mungkin memang secara teori kita bisa bilang gampang ya, sepakat. Maksudnya kayak ya udah kedua belah pihak oke nih kita restoratif justice aja. Karena kan restoratif justice itu sendiri tidak hanya antara korban atau dan pelaku tapi juga ada keluarga. Ya bisa aja keluarganya nggak setuju gitu. Walaupun memang yang utamanya di korbannya ya. Betul. Tetapi kan ada banyak pertimbangan sehingga memang yang paling penting adalah adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Betul. Tapi harus jadi pegangan atau harus jadi note nih buat Mas Dani. Ada satu field yang tidak bisa walaupun udah setuju nih, walaupun kedua belah pihak udah setuju, ya udah kita RJ nggak bisa. Itu Iya. adalah kasus narkotika. Narkotika. Kecuali Iya. dikecualikan narkotika ya Mas Dani. Nah jadi kalau misalnya udah sepakat ya baru bisa lanjut RJ. Mungkin itu aja, Iya. ada tambahan mungkin Syahdan? Oke. Ada. Kalau gue tuh poin sih yang dihadapin di lapangan, ya adanya ego dari pihak-pihak tersebut, perbedaan keinginan, tujuan gitu kan, adanya yang pengen balas dendam lah dan lain-lain. Terus satu lagi nih yang paling penting, pada faktanya memang sesuai dengan syarat material apa enggak kayak gitu. Saya bacain ya Mas ya, di pasal 4 huruf A itu dijelasin bahwa RJ itu bisa dilakukan kalau memenuhi persyaratan umum. 1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Gue nanya tadi nih, terkait dengan seorang suami ngebakar istri, resah nggak masyarakat kayak gitu? Resah dong, Seseorang iya. ngebunuh misalkan, bikin resah masyarakat nggak? Takut Iya. nggak masyarakat? Oke, Iya. kayak gitu. Itu balik ke Iya. Mas Dani gitu, silakan dijawab. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Misalkan itu SYARA dan lain-lain. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. Kemudian tidak bersifat radikalisme dan separatis, dan terakhir bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. I mean, kalau misalkan si A itu udah pernah diputus pengadilan melakukan tindak pidana dan again lagi-lagi mengulangi, ya jadi pertimbangan dong RJ terus melakukan tindak pidana terus gitu. Oke. Berubah dong lu gitu. Berubah. Oke. Gitu Mas Dani. Iya. Gimana Mas Dani? Apakah cukup menjawab? Oh ya, udah makin apa ya namanya tercerahkan gitu. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Nanti Oke, episode Mas. selanjutnya bahas apa Mas? Rahasia dong. Tapi gimana ya? Mau Pantengin di-spill? terus. Pantengin terus aja lah Pantengin pokoknya terus ya. ya Mas Dani. Share juga Oh, iya. orang-orang. Ya. Yang Oke. penting nanti aku telepon tolong diangkat lagi ya. Saya mau tanya-tanya. Wede. Ya, oke, siap dengan bilnya ya. Waduh. Oke, terima kasih Ya, banyak Mas matur Dani. nuwun, Mas. Ya, Sama-sama. sami-sami ya Sami-sami. bahasa Jawanya ya. Sami-sami. Oke, ya. Oke, ternyata nih 19.30 udah lewat loh. Kita udah 1 jam dan pertanyaan dari Mas Dani tadi kayaknya callingannya obrolan terakhir kita di malam hari ini ya kan. Nah, sayang sekali sebenarnya ya. ada pertanyaan lagi di Instagram gue, cuman kayaknya tadi yang barusan Syahdan jawab terkait kriteria tadi yang Iya. ternyata terjawab di sini. Semoga nanti yang bertanya bisa ya mendengarkan jawaban secara langsung yang udah disampaikan sama Syahdan gitu. Oke. Dan ya ternyata udah Nggak berakhir berasa ya, ya. nggak berasa ya. Nggak berasa. Obrolan kita daging banget malam hari ini Luar soal biasa. restoratif justice. Jadi mungkin dari Sobat Langit Musik yang pertanyaan belum sempat dijawab, silakan DM ke Instagram kita. Nanti kita akan jawab di sana. Dan kemudian di minggu depan kita juga akan balik lagi di jam yang sama, di hari yang sama 18.30 Indonesia bagian Barat. Duduk perkara akan membahas sebuah kasus yang mungkin sangat sensitif Hype juga dan ya. sering juga ditemuin dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Dan berhubungan juga nanti dengan podcast sebelumnya. Jadi sebelum Duduk Perkara ada podcast lagi ngebahas tapi dari perspektif berbeda nih ya kan. Oh. Namanya podcast Celup. Anak-anak mahasiswa harus dengerin tuh podcast mereka. Itu seru banget. Dan nanti pembahasan minggu depan itu mungkin kalau misalnya jadi akan direlatekan tapi gue dari sisi hukum ya. Iya. Gitu ya. Oke.
Oke, thank you banget. Sampai jumpa minggu depan. Yang Sobat Langit Musik lagi di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat ya kan. Terima Amin. kasih sudah Amin. nonton kita dari awal sampai akhir. Kalau misalnya mau dengerin tayang ulangnya ada di streaming YouTube Elcuk Entertainment. Linknya ada di bio Instagram gue tuh ada. Silakan dicari ya kan. Minggu depan seperti biasa bisa didengar di Langit aplikasi musik, bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Oke. Dan gue Justian dengan 2 narasumber kece gue. Satunya ada siapa? Syahdan Yurahmatullah. Dan Dal Mahamastalah. kita bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa, sehat selalu. Dadah. Dadah. Thank you. Sobat Langit Musik. Nuhun.